Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Trisnogo Sosro Sabu Inten bagian ke-12. Wirosobo segera mengangkat tombaknya untuk menangkis serangan itu. Tetapi selagi kapak Wirosobo bergerak, Samparan mengubah serangannya. Dengan satu putaran yang cepat, tombaknya mengarah ke perut Wirosobo. Melihat perubahan yang cepat sekali itu, Wirosobo terkejut. Secepat kilat ia mengayunkan kapaknya memukul tombak Samparan. Pada saat yang demikian, kedudukan Wirosobo menjadi lemah sekali. Kalau Samparan menghindari bentrokan itu, kemudian dengan perubahan sedikit ia memukul kapak Wirosobo dengan arah yang sama, maka mungkin sekali kapak itu akan terlempar jatuh. Tetapi pada saat ia akan melakukannya, tiba-tiba terlintaslah di dalam benaknya suatu ingatan bahwa ia tidak benar-benar berhasrat untuk mengalahkan Wirosobo. Samparan datang sekedar untuk membebaskan Mahesa Jenar dari Syak Wasongko. Kalau ia betul-betul memenangkan pertarungan itu, maka maksudnya untuk menebus kesalahan tidak akan berhasil. Ia tidak akan dapat mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga Wirosobo yang telah dirusaknya. Malahan mungkin ia akan menyaksikan Wirosobo yang akan merasa sangat tersinggung kehormatannya itu bunuh diri, bahkan akan disusul oleh istrinya. Karena pikiran yang demikian, maka sesaat Samparan kehilangan pemusatan pikiran. Sementara itu, waktu yang sesaat itu dipergunakan oleh Wirosobo sebaik-baiknya. Segera ia dapat memperbaiki keadaan dengan suatu gerakan yang dahsyat. Kapaknya mengayun ke arah kepala Samparan. Samparan tersadar tepat pada saatnya, tetapi ia tidak lagi dapat menghindar. Segera disilangkan tombak pendeknya untuk menangkis kapak Wirosobo. Maka terjadilah suatu benturan yang hebat. Ternyata tenaga Wirosobo luar biasa kuatnya. Juga tombak Wirosobo yang dipergunakan Samparan adalah tombak pilihan yang tak terpatahkan oleh kekuatan Wirosobo sendiri. Tetapi tenaga Samparanlah yang tak dapat menandingi kekuatan itu, sehingga tangan yang memegang tombak itu bergetar hebat, dan tombak itu meleset lepas dari pegangannya. Mereka yang menyaksikan kejadian itu, darahnya serasa terhenti, sebab kelanjutannya tentu akan mengerikan sekali. Mahesa Jenar sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi, hampir saja meloncat maju untuk mencegahnya. Untunglah segera ia tersadar bahwa kalau ia berbuat demikian, akibatnya akan sangat tidak menyenangkan bagi dirinya maupun bagi ketentraman hati Wirosobo. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah mengharap suatu keajaiban, sehingga apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Tetapi rupanya tidak demikian. Tombak Samparan yang disilangkan itu berhasil menyelamatkan kepalanya. Tetapi kapak Wirosobo yang terayun demikian derasnya dan digerakkan oleh kekuatan yang luar biasa itu tidak seberapa mengalami perubahan arah. Maka terjadilah suatu goresan panjang merobek dada Samparan. Terdengarlah suatu keluhan yang tak tertahan. Samparan terhuyung-huyung surut beberapa langkah.
dari lukanya menyembur darah yang merah segar. Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede tergoncang hatinya melihat peristiwa itu. Telah beberapa puluh kali mereka melihat darah yang mengucur dari luka, tetapi jarang mereka mengalami kejadian seperti ini. Wirosobo tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu. Memandang Samparan dengan tak berkedip, dari wajahnya memancar perasaan puas dan dendam sedalam lautan. Ia merasa bahwa dengan demikian telah terbalaslah sebagian rasa sakit hatinya, dan ia merasa bahwa tak ada hutang budi kepada siapapun. Samparan yang dadanya terbelah masih berusaha sekuat sisa tenaga untuk keluar dari ruangan itu. Kedua tangannya ditekankan pada dadanya yang terluka itu. Mahesa Jenar memandang dengan penuh haru. Cepat ia menyusul, diikuti oleh Mantingan dan Ki Asem Gede. Tepat sampai di luar pintu, rupanya Samparan sudah tidak dapat lagi menguasai keseimbangan badannya. Untunglah bahwa Mahesa Jenar cepat menangkapnya ketika ia hampir saja terjatuh, dan dengan perlahan-lahan Samparan diletakkan di atas tanah. Meskipun lukanya sangat membahayakan, tetapi wajah Samparan sama sekali tak menunjukkan rasa sakit. Bahkan dengan tenangnya ia memandang Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede berganti-ganti. Kemudian dengan tersenyum ia berkata, "Ki Asem Gede, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Sana Mahesa Jenar, aku sudah berusaha untuk mengurangi kesalahanku. Puaskanlah hatimu. Nah, sekarang biar aku mencoba menyembuhkan luka-lukamu," jawab Ki Asem Gede sambil mengangguk-angguk. "Tak ada gunanya, Ki Asem Gede," jawab Samparan sambil menggelengkan kepalanya dengan suara sangat pelan. "Biarlah aku coba," desak Ki Asem Gede. Meskipun ia sendiri sudah melihat bahwa hampir tak ada kemungkinan untuk mengobati luka Samparan itu. Kembali Samparan memaksa dirinya tersenyum dan menggeleng berlahan-lahan. "Ki Sana Mahesa Jenar, sebelum aku mati, baiklah, aku katakan kepadamu suatu rahasia yang ingin kau ketahui. Bukankah sekarang aku tidak perlu takut kepada Lawo Ijo dan kepada siapapun? Kau mau mendengar?" desa Samparan kemudian. Mahesa Jenar segera merapatkan dirinya lalu menjawabnya, "Aku ingin mendengar, Samparan, tetapi sekarang bukanlah waktunya. Kau terlalu banyak mengeluarkan darah. Karena itu kau harus beristirahat." Samparan menarik nafas dalam-dalam. "Waktuku tinggal sedikit. Dengarlah, menurut Watu Gunung, Lawo Ijo sekarang berada di Pasiraman, sebuah telaga kecil di seberang hutan Mentau. Desa tempat tinggalnya itu pun bernama Desa Pasiraman pula. Desa itu terletak di tepi hutan. Agak ke barat sedikit, terdapatlah hutan yang hampir dipenuhi oleh pohon pucang, sehingga hutan itu disebut Alas Pucang Kerep," kata Samparan. Samparan berhenti sebentar. Terdengar arus nafasnya semakin cepat. "Beristirahatlah, Samparan. Keterangan itu sudah cukup bagiku," jawab Mahesa Jenar. Samparan berusaha untuk menggeleng. "Belum cukup. Di sana Lawo Ijo sedang menggembleng diri. Ia sedang berusaha untuk memulihkan luka-lukanya yang dideritanya ketika ia sedang berusaha mencari pusaka-pusaka di Keraton Demak." Lanjut Samparan sangat lemah. Mahesa Jenar agak terkejut mendengar keterangan itu. Kalau demikian, Lawo Ijo inilah yang pernah dilukai dahulu, pikir Mahesa Jenar. Usaha Lawo Ijo untuk memulihkan diri ternyata sekarang sudah berhasil. Ia selalu berada dalam pengawasan gurunya. Aku belum pernah bertemu dengan gurunya itu, tetapi seperti apa yang digambarkan oleh Watu Gunung, aku dapat membayangkan bahwa gurunya itu
adalah seorang iblis yang jarang ada duanya. Sambung Samparan hampir berbisik-bisik. Mahesa Jenar menjadi tertarik pada cerita Samparan sehingga ia lupa bahwa ia berhadapan dengan seorang yang luka berat. Maka desanya tidak sabar. Siapakah nama gurunya itu? Ia adalah seorang yang mempunyai kesaktian luar biasa. Namanya Pasingsingan. Pasingsingan? Ulang Mahesa Jenar. Ia terkejut bukan kepalang. Mahesa Jenar mendengar nama itu dari gurunya, baik Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging Sepuh. Tetapi tokoh ini sama sekali tak digambarkan sebagai seorang tokoh yang aneh dan sakti. Tetapi yang didengarnya, Pasingsingan adalah seorang yang luhur budi, seorang penolong yang tak pernah memperkenalkan wajah aslinya. Karena ia selalu memakai topeng. Hanya karena topeng itu dibuat sedemikian kasar dan jelek, maka Pasingsingan digambarkan sebagai seorang yang berwajah menakutkan. Adakah suatu peristiwa yang terjadi sehingga tokoh itu berbalik diri dari lingkungan putih ke lingkungan hitam? Tetapi sementara itu, Samparan telah mulai berbisik lagi. Beberapa waktu lalu, Lowo Ijo pernah dilukai oleh seorang senopati Demak waktu ia sedang berusaha untuk mendapatkan pusaka. Mendengar cerita ini, Mahesa Jenar semakin tertarik. Kisana, dalam lingkungan golongan hitam terdapat suatu kepercayaan bahwa barang siapa memiliki sepasang pusaka yang mereka perebutkan adalah suatu pertanda bahwa orang itu akan dapat merajai seluruh golongan hitam. Dengan demikian akan cukup kekuatan dan dukungan bila pada suatu saat mendirikan suatu pemerintahan tandingan yang kekuasaannya akan dapat menyaingi kekuasaan Demak. Suara Samparan menjadi semakin berlahan-lahan, tetapi masih cukup jelas. Sedangkan Lowo Ijo atas petunjuk Pasingsingan akan mencuri langsung pusaka asli yang menurunkan sepasang pusaka yang diperebutkan itu. Lanjut Samparan, apakah wujud dan nama pusaka-pusaka itu? Tiba-tiba Ki Asem Gede menyela. Samparan menarik nafas untuk mengatasi denyut jantungnya yang semakin memburu. Pusaka-pusaka itu berupa keris, seekor naga bersisik 1000, dan sebuah keris lain berluk 11 dengan pamor yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Nogosostro dan Sabu Inten? Potong Mantingan mengejutkan. Ya, demikian mereka menyebut namanya, Nogosostro dan Sabu Inten. Tetapi yang sepasang yang mereka perebutkan itu masih meragukan. Pasingsingan mengira bahwa keris itu hanyalah keturunannya saja, sedang yang asli masih berada di keraton. Untunglah bahwa pada saat Lowo Ijo akan mencuri pusaka-pusaka itu, ada 2 orang prajurit terlepas dari pengaruh sirep yang terkenal. 4 orang anak buah Lowo Ijo terbunuh, sedangkan Lowo Ijo sendiri terluka di bagian dalam dadanya. Jelas Samparan. Sekarang Mahesa Jenar semakin bertambah jelas bahwa Lowo Ijo yang berusaha memasuki gedung perbendaharaan itulah yang dimaksud oleh Samparan. Untunglah bahwa ada orang-orang seperti kedua prajurit itu. Alangkah gagahnya. Kemudian Lowo Ijo dapat mendengar bahwa kedua prajurit itu bernama Ronggotoh Jaya dan Gajah Alit. Tambah Samparan. Sekarang Ki Asem Gede dan Mantingan yang terperanjat. Ronggotoh Jaya adalah Mahesa Jenar. Jadi kalau demikian, Mahesa Jenar pernah bertempur, bahkan melukai Lowo Ijo. Dengan tak mereka sadari, terloncatlah sebuah pertanyaan dari mulut Ki Asem Gede. Jadi, anak mas pernah melukai Lowo Ijo? Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar menjadi bimbang sebentar. Samparan yang meskipun dalam keadaan parah, tampak wajahnya berubah hebat.
mendengar pertanyaan Ki Asem Gede itu. Ia menyebutkan bahwa yang melukai Lawa Ijo adalah Ronggo Tohjaya dan Gajah Alit. Tetapi kenapa Ki Asem Gede bertanya kepada Mahesa Jenar? Mahesa Jenar menangkap perubahan wajah Samparan. Pikirannya mengatakan tak baik orang yang pada saat-saat terakhir masih menyimpan teka-teki. Karena itu ia menjawab pertanyaan Ki Asem Gede. Tetapi jawaban ini ditunjukkan kepada Samparan. Samparan, barangkali kau heran, bahkan mungkin tak percaya. Tetapi biarlah aku beritahukan kepadamu, supaya kau percaya, supaya kau menjadi jelas. Akulah Ronggo Tohjaya yang kau maksudkan tadi. Memang aku pernah bertempur dan melukai Lawa Ijo di halaman dalam istana Demak. Karena itulah aku akan selalu mencarinya. Belum lagi Mahesa Jenar selesai berkata, tiba-tiba dilihatnya mata Samparan yang tenang itu membasah. Lalu kata-katanya terputus. Jadi inikah pahlawan itu? Berbahagialah aku dapat bertemu dengan Tuan. Nah, Tuan Ronggo Tohjaya, mudah-mudahan usahaku yang kecil ini dapat mengurangi dosaku. Akhirnya hendaklah Tuanku ketahui bahwa Pasingsingan berpendirian apabila keturunan dari kedua pusaka itu saja mempunyai khasiat yang demikian, apalagi pusaka-pusaka aslinya. Sejenak kemudian wajah Samparan menjadi semakin tegang. Beberapa kali ia berusaha menguasai jalannya pernapasan, tetapi bagaimanapun keadaannya bertambah parah. Darah masih mengalir dari lukanya. Tiba-tiba sebagai seorang tabib, tersadarlah Ki Asem Gede bahwa ia harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan jiwa Samparan sampai kemungkinan yang terakhir. Adimantingan, marilah kita angkat Samparan ini ke Gandok Wetan. Barangkali ada suatu cara untuk mengobatinya, kata Ki Asem Gede kepada Mantingan. Mendengar kata-kata itu, segera Mantingan bangkit dan siap-siap bersama Ki Asem Gede mengangkat Samparan. Dengan senyum yang layu, Samparan berbisik perlahan, "Terima kasih Ki Asem Gede. Tetapi masih ada suatu rahasia lagi yang perlu Tuan ketahui, Ronggo Tohjaya. Besok pada bulan terakhir tahun ini akan ada suatu pertemuan para sakti dari aliran hitam untuk menilai ilmu masing-masing dan sekaligus mencari seorang tokoh sebagai pemimpin mereka. Kecuali kalau sebelum itu seseorang di antara mereka dapat membuktikan bahwa ia telah memiliki pusaka-pusaka Nogosostro dan Sabu Iten. Dalam hal ini, maka mereka hanya akan menentukan urutan hak saudara tua dari setiap gerombolan. Kemudian denyut jantung Samparan turun dengan cepat. Wajahnya menjadi semakin pucat. Meskipun demikian, ia berusaha untuk melanjutkan ceritanya. Bulan terakhir tahun ini, tepat pada saat purnama naik di lembah tanah Rowo-Rowo, akan hadir dalam pertemuan itu antara lain Lawa Ijo dari Mentau, sepasang ulin dari Rawa Pening sebagai tuan rumah, yaitu ulin kuning dan ulin putih, suami istri Simarodra dari Gunung Tidar, Joko Soka, bajak laut yang berwajah tampan dari Nusa Kambangan yang mendapat julukan ular laut. Sebenarnya Samparan masih akan berkata, menyebut beberapa nama lagi, tetapi ia sudah terlalu lemah. Sudahlah Samparan, jangan pikirkan semua itu. Tenangkanlah dan beristirahatlah, potong Ki Asem Gede. Samparan tersenyum. Buat terakhir kalinya, ia menarik nafas panjang, dan sesudah itu terhentilah denyut jantungnya. Mereka yang menyaksikan untuk sesaat menundukkan kepala masing-masing dengan rasa haru. Berlahan-lahan
Tubuh itu kemudian diangkat dan diletakkan di atas balai-balai Gandok Wetan. Tetapi wajahnya sekarang tidak lagi membayangkan kejahatan seperti yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Wajah itu kini bagaikan kotak kaca yang sudah dibersihkan isinya dari kotoran-kotoran yang semula memenuhinya. Ki Asem Gede segera memanggil beberapa orang pelayan dan murid-murid Wirosobo. Mereka diminta merawat mayat Samparan, mayat seorang yang pernah menggembarkan pujangan dengan kejahatan-kejahatan. Selain itu, kepada murid-murid Wirosobo, bahkan kepada Nyi Wirosobo, Ki Asem Gede meminta supaya tidak mengatakan suatu apapun tentang peristiwa Samparan dan kawan-kawannya kepada Ki Wirosobo. Maka Samparan adalah satu-satunya di antara kelima orang gerombolan yang dapat penghormatan terakhir pada saat penguburannya. Pengorbanan Samparan sebagai penebus dosa tidaklah sia-sia. Untuk beberapa lama Ki Wirosobo dapat menikmati ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Pada malam setelah peristiwa itu terjadi, Mantingan dan Mahesa Jenar diminta untuk tinggal di rumah Ki Wirosobo bersama Ki Asem Gede. Tetapi menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan salah paham, maka sengaja Mantingan dan Mahesa Jenar tidak banyak bercakap-cakap dengan Ki Wirosobo. Hanya dalam kesempatan itu, ketika mereka duduk bertiga, Mahesa Jenar, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Asem Gede, berceritalah orang itu tentang sebab-sebabnya Ki Wirosobo menjadi lumpuh. Wirosobo adalah seorang pilihan dari kalangannya, yaitu para pengembala. Ia mendapat gelar Seruling Gading karena kepandaiannya meniup seruling. Pada usia yang masih sangat muda, ia mulai dengan perantauannya dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menuruti keinginannya yang melonjak-lonjak di dalam dadanya. Ia sebenarnya berasal dari Karang Pandan di kaki Gunung Lawu, sehingga pada suatu saat sampailah ia ke Prambanan. Kedatangannya bagiku sangat menguntungkan, sebab pada saat itu aku sedang dibingungkan oleh sebuah lamaran yang mengerikan. Anakku, istri Wirosobo itu, pada saat itu sedang menerima lamaran dari seorang yang sangat ditakuti di daerah kami. Tetapi orang itu bukanlah orang baik-baik. Adatnya sangat kasar dan angkuh, sehingga anakku bersumpah di hadapanku, kalau terpaksa ia harus menjalani perkawinan itu, berarti bahwa hidupnya harus diakhiri. Cerita Ki Asem Gede. Kehadiran Wirosobo merupakan angin baru bagi anakku. Perkenalan mereka semakin lama menjadi semakin erat. Sebagai orang tua, aku segera mengetahui bahwa hati mereka terjalin. Pradangsa, orang yang ingin mengawini anakku itu, melihat hubungan yang semakin erat itu, ia menjadi marah bukan kepalang. Sebagai seorang yang merasakan dirinya tak terkalahkan, ia berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan caranya. Ditantangnya Wirosobo untuk berkelahi. Aku hanya belum mengetahui tingkat ilmu yang dimiliki oleh Wirosobo. Menjadi cemas. Tetapi Wirosobo sendiri menerima tantangan itu dengan senang hati. Lanjut Ki Asem Gede. Pada suatu hari yang telah ditentukan, dilangsungkanlah pertempuran itu di atas sebuah gundukan pasir di pinggir Sungai Opak. Aku yang selalu kecemasan memerlukan dengan diam-diam berusaha untuk dapat mengikuti pertemuan itu yang tidak menyenangkan itu. Yang mula-mula datang ke tempat itu adalah Wirosobo. Tetapi pada saat warna merah di langit yang terakhir terbenam ke dalam warna kelam, rupanya sengaja ia datang lebih awal untuk mengetahui keadaan tempat itu. Setelah beberapa saat, ia mengamati tempat itu sejengkal demi sejengkal. Maka duduklah Wirosobo di atas sebuah batu di tepi sungai yang mengalirkan airnya yang jernih. Dari dalam bajunya dikeluarkan sebuah seruling yang terbuat dari pring gading.
Sambil menunggu kedatangan lawannya, ia memulai berlagu dengan serulingnya itu. Baru sekali itu, aku mendengar Wirosobo meniup serulingnya. Dan memang, sudah sewajarnya lah kalau ia mendapat sebutan seruling gading, kata Ki Asem Gede. Mula-mula, serulingnya itu membawakan lagu yang sejuk. Menyongsong datangnya bulan, nadanya seperti silirnya angin senja. Kemudian lagu itu menurun makin dalam, tetapi sesaat kemudian melonjak riang, seriang wajah gadis yang menyongsong datangnya kekasih. Sesaat kemudian berubahlah lagu Wirosobo mendendangkan kisah cinta. Sambil menatap wajah bulan, ia berlagu dengan lembutnya. Tetapi sebentar kemudian ia meloncat berdiri, sedang serulingnya masih saja berlagu. Dipandangnya tenang-tenang, Candi Jonggrang sebagai lambang keagungan cinta yang tiada taranya, kesanggupan yang maha besar yang dilahirkan karena cinta. Candi Jonggrang yang mengagumkan itu dapat diciptakan hanya dalam waktu semalam, sebagai suasana usaha raksasa untuk memenuhi tuntutan cinta. Maka beralunlah seruling Wirosobo dengan lembut dan mesra, seakan-akan ia mengungkapkan suatu cerita rakyat tentang cinta abadi antara Bopo Angkasa dan Ibu Pertiwi. Karena itulah maka lahir segala isi bumi. Wirosobo sebagai lazimnya pengembala tiada dapat terpisah dari serulingnya. Sahabat pada saat-saat sepi, pada saat-saat binatang gembalanya asik bermain di padang rumput. Karena itulah maka setiap lagu dipancarkan dari serulingnya selalu melukiskan kisah yang terjalin di hatinya. Sebagai seorang yang hidup bebas di padang-padang terbuka, dalam berlagu pun Wirosobo ternyata tidak mau terikat pada gending-gending yang sudah ada. Lagu-lagunya menjangkau jauh, melampaui batas gending-gending yang dirasanya terlalu miskin untuk mengungkapkan seluruh perasaannya. Karena itu, lagunya bebas, terlontar tanpa ikatan. Namun demikian, dapat melukiskan segenap warna dalam jiwanya. Tetapi, ketika ia sedang asik tenggelam dalam lagunya, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang merobek-robek kekusukan lagu yang hampir sampai ke puncak keindahannya.